suka daripada rahasia kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini Allah tidak suka kalau kita model berdoanya seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi patut diingat tata cara adab daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah niat. Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim menyampaikan bahwa ketika kita berdoa jangan diniatkan untuk diri kita sendiri. Ini yang pertama. Jangan diniatkan doa ini wajib diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kita memaksa Allah untuk mengijabah doa kita. Siapa kita ini? Kita ini hanyalah makhluk ciptaan Allah. Yang kalau Allah tidak mengingatkan kita, berbuat dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mengingat sabda yang Rasulullah SAW, terjerumus kita kepada jurang neraka jahanam. Lalu kita mau memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab doa kita. Jangan. Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar sampaikan. Kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya berdoa ini adalah menjadi kewajiban saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki apapun dan hanya memohon ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan Allah itulah yang akan kita terima. Jadi doa yang kita berikan ini hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla semata. Jadi seperti itu niat, karena dalam hadis Rasulullah SAW, innama a'malu binniyat. Semua yang kita perbuat apapun itu berawal daripada niat. Jadi itu ada doa yang pertama, yaitu niat. Yang kedua, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita mengambil air wudu di dalam bejana atau di dalam sumur. Karena di zaman Rasulullah SAW itu belum ada keran. Selang itu belum ada. Jadi kalau kita berwudu, kenapa ada air mustaqah, kena sinar matahari airnya makruh dipakai untuk berwudu? Karena dulu air-air itu disimpan dalam bejana. Dulu air-air itu disimpan di dalam ember. Jadi kalau kita mau berwudu, tangan kita bisa dimasukkan ke dalam ember. Atau ember itu dituang ke tangan kita yang menadah. Jadi tata cara doa yang kedua yaitu menadahkan tangan kita seperti ketika kita mengambil air wudhu di zaman Rasulullah SAW. Tidak ada celah sedikit pun di dalam tangan kita bertekuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengharap bahwa doa yang kita pancarkan ini, yang kita doakan ini, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti serpihan-serpihan mutiara, seperti serpihan-serpihan berlian yang datang ke dalam tangan kita ini. Lalu tangan kita ini ketika doa itu sudah selesai dipanjatkan, diusapkan ke muka, ke dada, dan juga ke seluruh tubuh kita, agar itu menjadi penolong kita nanti di yaumil qiyamah. Jadi tata cara doa yang kedua yaitu menadahkan tangan kita seperti menerima air wudu dan bejana, air yang ada di zaman Rasulullah SAW. Jangan ditaruh di tangan di bawah. Ada orang taruh tangan di bawah. Kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan Allah mau berubah apapun supaya jadilah. Maka jadilah. Ini baterai habis saja, udah kalah kabur. Ini Allah Azza wa Jalla. Kita meremehkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan semesta alam. Belum lagi di dalam pikiran kita, oh nanti kalau saya doa ini diijabah oleh Allah atau tidak. Nah ini sudah adab yang tidak bisa kita terima sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga sebagai penerus daripada tarekat dakwah Sayyidina wa Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terutama apa yang diajarkan oleh Sayyidina Syekh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi jangan taruh tangan di bawah, jangan. Jadi nanti kalau Al-Bakir di luar, Al-Bakir itu tahu karena pernah ada satu alumni dia menjadi imam masjid di Masjid Kerawang, di restoran apa gitu. Al-Bakir waktu itu gak sengaja makan di situ. Ternyata imamnya itu alumni Nurul Iman, dia yang jaga masjid itu. Jadi kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, beliau menjadi muazzin, menjadi imam, dan khutbah Jumat semuanya di situ. Al-Bakir lihat ketika selesai doa, kok ini beda doanya, kenapa tangannya seperti anak-anak santri pondok pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman, torekohnya Al-Asyriyah Nurul Iman.
Ketika beliau selesai berdoa, mengangkat kepala, kaget beliau ternyata melihat Al-Bakir menjadi salah satu makmum di sana karena datang sholatnya beliau sudah memulai sholat terlebih dahulu, jadi Al-Bakir menyusul di sana. Beliau minta maaf, katanya kalau misalkan saya tahu Habib yang jadi imam, jadi makmum, lebih baik Habib udah jadi imam aja, saya jadi sholat di belakang. Tapi alhamdulillah itulah tata cara adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah. Bahkan kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya doa, kita menjadi makhluk yang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tempat orang yang sombong, walaupun ada sedikit daripada biji zarah di dalam hatinya kesombongan, maka neraka jahanam adalah tempat terbaik untuk membersihkan hati-hatinya sebelum masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Seperti itu ya saudara sekalian. Dan juga untuk yang terakhir kalinya, ketika kita berdoa, kita harus khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk itu tidak mengingat apapun, sedikit pun, sekecil pun. Baik istri kita yang ada di rumah, ibu kita yang ada di rumah, belum matiin motor, belum lagi matiin mesin mobil dan lain sebagainya, kompor mobil belum matiin. Jangan pikir seperti itu. Pikir, ingat, ini saya sedang menghadap Allah Rabbi Sang Rabbul Alamin, pemilik daripada seluruh alam jagat raya di muka bumi ini, dan kita hanya sekecil daripada butiran debu. Sekarang sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena memohon daripada maghfirah penuh dengan ampunan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang terakhir yaitu kita memohon kepada Allah dengan khusyuk bahwa kita hanya mengharap daripada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu tata cara daripada doa daripada pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman dan adab-adabnya. Dan kalau misalkan lebih baiknya lagi, jangan meninggikan suara. Saya kadang-kadang datang halnya, jadi kaget itu, pengen supaya Allah tuh dengar doa saya, jadi kaget akhirnya terbangkit suaranya jadi tinggi. Sebenarnya itu adab yang kurang bagus lah. Memang Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim juga sudah menyampaikan. Tapi alhamdulillah insya Allah, karena itu saya nggak sengaja, Allah lebih mengerti daripada kita ini hambanya hina dan penuh dosa ini. Insya Allah menjadi keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga hati-hati kita ini terbuka dan masuk cahaya nurnya Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa menerima ilmu yang manfaat, menjadi bekal dalam kehidupan kita, menjadi jembatan cahaya nur Shiratal Mustaqim, agar kita tidak sesat di dunia yang penuh dengan tipu daya ini dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan insya Allah sudah siap untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam